Halo, selamat malam kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kawan-kawan, malam ini saya Angin Puting akan coba membahas pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini suatu kalimat yang di dalamnya ada 3 susunan kata: hak, asasi, dan manusia. Mungkin kalau kita buka KBBI, Kamus Besar, atau ensiklopedia tentang pengertian hak itu diartikan menjadi suatu kebenaran atau kepunyaan atau kepemilikan atau sesuatu yang utuh dikuasai oleh seseorang. Terkait pengertian asasi, asasi diartikan menjadi sesuatu yang mendasar atau fundamental, dan manusia tentunya kita sebagai manusia merupakan makhluk yang berakal dan memiliki kecerdasan. Kalau disatukan pengertian hak asasi manusia, itu juga kita bisa buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ensiklopedia tadi, itu menjadi hak fundamental atau hak dasar, atau beberapa tokoh mengartikan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak pemberian dari Tuhan. Hak asasi manusia itu kalau di Indonesia, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, itu variannya ada 27 varian, mulai dari hak hidup sampai hak kebebasan berpendapat. Itu ada 27 banyak tentang hak asasi manusia. Bisa kita buka, nanti kita bisa baca tentang hak asasi manusia itu di dalam undang-undang dasar kita. Nah, itu merupakan hasil ratifikasi dari beberapa kesepakatan di dunia internasional tentang human right, dari Piagam Magna Carta segala macam, tentang konvensi-konvensi di dunia internasional yang kita sadur menjadi kompilasi atau bagian-bagian pengertian serta kumpulan pengertian-pengertian hak asasi manusia. Kalau dikelompokkan dari 27 itu menjadi 4 kelompok tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah tentang human right, posisinya, terus sosiokultur, political right, berikutnya adalah kultur right. Jadi dari 4 itu posisinya itu diturunkan menjadi 27 tadi. Nah, bicara tentang asasi manusia itu juga tidak lepas dari pembahasan adanya hak dasar. Nah, kalau hak dasar ini kalau hak asasi manusia ini sifatnya universal, artinya dia itu diakui di seluruh dunia. Artinya walaupun berbeda-beda peraturan ataupun berbeda negaranya, hak asasi manusia ini diakui di keseluruhan negara tadi. Itu ada hak dasar. Yang lainnya adalah hak dasar ini dia sifatnya teritori, sifatnya yurisdiksi. Artinya dia memiliki batas-batas tertentu di suatu kewilayahan yang diakui di wilayah tersebut tentang hak dasar ini. Artinya hak dasar ini merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara atau pemerintahan kepada warga negaranya. Itu merupakan hak dasar yang sangat berbeda dengan hak asasi manusia. Irisan filosofis dari hak asasi manusia dan hak dasar itu tentunya ke arah bagaimana dua hak ini merupakan suatu kebebasan di dalam mengelola suatu hak tersebut yang dibatasi ketika memasuki wilayah atau dunia hak orang lain. Itu irisan filsafat dari pengertian hak asasi manusia dan hak dasar. Artinya kalau kita bicara hak asasi manusia, ketika kita bicara hak asasi manusia seseorang, itu akan dibatasi
oleh hak asasi manusia orang lain yang berada di lingkungan itu. Artinya ketika misalkan kita bicara tentang hak asasi manusia yang paling utama adalah hak hidup, ketika misalkan hak hidup itu akan seseorang, salah satu orang ini nanti akan mempengaruhi hak hidup orang yang lain, artinya akan, misalkan salah satu contohnya adalah akan mengurangi hak hidup orang lain, itu tidak bisa dilakukan. Artinya posisinya hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Nah, berbeda dengan hak dasar. Hak dasar itu ketika negara mencabut hak dasar dia dalam konteks menjalankan kehidupannya oleh suatu negara itu, artinya hak dasar itu terhenti. Nah, itu irisan-irisan filsafat dari hak asasi manusia dan hak dasar. Bagaimana dengan hubungan hak asasi manusia atau hak asasi manusia ini terhadap konteks demokrasi dan konteks negara hukum? Dalam sisi demokrasi, hak asasi manusia itu sangat penting. Logikanya seperti ini. Negara itu akan diakui sebagai negara yang memiliki, kita bicara paham demokrasi, karena karena demokrasi ini itu harus ada unsur hak asasi manusia di dalamnya. Jadi ketika misalkan sesuatu negara bicara tentang demokrasi, artinya negara tersebut harus mengakui hak asasi manusia. Nah, kalau dalam konteks negara hukum, hak asasi manusia merupakan salah satu ciri ketika negara tersebut mengakui hak asasi manusia hak asasi manusia tersebut, bahwasanya negara tersebut memiliki ciri sebagai negara hukum. Tapi dalam konteks pelaksanaannya, negara hukum itu berbeda pembahasan. Nanti kita akan bahas tentang pengertian pengertian tentang negara hukum. Kalau kita bicara hak asasi manusia, tentunya rujukan paling dekat dengan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut ada 27 varian hak asasi manusia, dimulai dari hak hidup sampai dengan hak kebebasan berpendapat. 27 itu sebenarnya kalau kita klasterkan itu menjadi 4. Yang pertama adalah civil right, artinya sebagai hak sebagai warga negara. Yang kedua adalah political right, artinya hak politik orang tersebut. Yang ketiga adalah socio-economy right, artinya tentang hak tentang sosial dan ekonomi dia. Yang terakhir adalah posisinya itu cultural right. Jadi bagaimana hak-hak berperilaku atau hak-hak berinteraksi seorang warga negara itu. Jadi dari 27 itu sebenarnya kita konkretkan menjadi 4 varian tentang hak asasi manusia. Nah, di Indonesia kalau kita bicara hak, itu nanti akan disematkan kata yang lain adalah kewajiban. Jadi ketika kita bicara hak, rasanya tidak komplit kalau kita juga membahas suatu kewajiban. Di kita juga memiliki kewajiban dasar warga negara. Itu juga di dalam konteks undang-undang atau peraturan itu juga dibahas. Dan itu nanti kita akan bahas tentang kewajiban dasar warga negara nanti di dalam konteks negara kita, negara Indonesia. Balik lagi ke pembahasan tentang hak asasi dan hak dasar tadi. Kita bicara tentang irisan filsafat, sudah kita bahas.
Ini tentang pelaksanaan. Tentang pelaksanaannya, tentunya itu bisa kalau kita bicara tentang pelaksanaan, itu menjadi kewajiban negara untuk mengatur bagaimana pengelolaan hak asasi manusia dan hak dasar ini. Artinya negara di belahan dunia manapun itu bisa mengatur tentang keberlakuan antara hak asasi manusia dan hak dasar ini. Tentunya akan berbeda antara negara satu dengan negara yang lain memberlakukan hak asasi manusia dan hak dasar tersebut. Mungkin itu saja kawan-kawan, pembahasan tentang hak asasi manusia. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa sedikit tercerahkan dari apa yang saya utarakan, atau menjadi bahan nanti untuk meng-cross check apa yang saya utarakan ini, ataupun nanti kawan-kawan bisa mendebat, kawan-kawan bisa merestrik apa yang saya utarakan dengan cara mungkin memberikan tanggapan di channel YouTube saya, ataupun bisa kita diskusi ke depan tentang pengertian hak asasi manusia ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu. Selamat beraktivitas kawan-kawan. Selamat malam. Semoga hari ini menyenangkan. Jangan lupa bahagia.